Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Kaum muslimin rahimakumullah. Salah satu kesempurnaan iman kita kepada Al-Quran adalah senantiasa membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Ulaika yu'minuna bih. Faman yakfur bihi faulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka senantiasa membacanya dengan sebenar-benarnya bacaan. Mereka itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Maka barang siapa yang kufur kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Di dalam kitab Haqqut Tilawah disebutkan bahwa salah satu unsur dari Haqqut Tilawah adalah berfungsinya lisan kita dengan baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Qur'an itu secara tartil. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. DVD ini dipersembahkan untuk memudahkan kita bagaimana kita melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran secara tartil dengan praktis. Dan untuk menunjang program ini, kami menyarankan Anda untuk menggunakan Quran Tajwid yang memiliki 4 warna. Baiklah, mari kita pelajari kaidah demi kaidah metode QRQ yang insya Allah akan mampu mengantarkan Anda menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tartil secara praktis. Saudara-saudaraku, paling tidak ada 3 prinsip di mana bacaan Al-Quran kita dikatakan tartil. Yang pertama, dikatakan tartil bacaan Al-Quran kita manakala kita mampu membaca huruf-huruf mad serta gunnah secara konsisten. Prinsip yang kedua, Al-Quran itu berbahasa Arab. Oleh karena itu, kualitas bacaan Al-Quran kita akan sangat tergantung dengan kemampuan melafalkan huruf-huruf Arab secara baik dan benar, sesuai dengan makhraj dan sifat-sifat yang dimilikinya. Dan prinsip yang ketiga adalah kemampuan melafalkan ayat-ayat gharibah secara baik dan benar sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saudara-saudaraku, mari kita sama-sama pelajari prinsip demi prinsip yang insya Allah akan mampu mengantarkan Anda di dalam membaca Al-Quran secara baik dan benar. Ada 3 prinsip di dalam metode QRQ. Yang pertama, konsisten terhadap pembacaan mad dan gunnah. Yang kedua, fasih di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Serta yang ketiga adalah mampu melafalkan ayat-ayat gharibah secara baik dan benar sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, selanjutnya mari kita pelajari bersama prinsip demi prinsip di dalam metode QRQ. Selamat mengikuti. Prinsip pertama adalah mampu konsisten di dalam membaca mad dan gunnah. Mari sekarang kita pelajari bagaimana metode QRQ dengan mudah mampu konsisten di
di dalam membaca mad dan gunnah. Yang pertama, agar kita konsisten di dalam membaca mad, ingat ayun suara kita ketika membaca huruf-huruf hijaiyah yang diikuti oleh tanda-tanda panjang. Tanda-tanda panjang dalam Al-Quran terdiri dari alif, waw sukun, ya sukun di dalam berbagai bentuknya. Perhatikan contoh berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sekali lagi perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian kaidah pertama di dalam prinsip pertama metode QRQ. Ingat baik-baik, semua huruf dari mulai Al-Fatihah sampai surat An-Nas kalau diikuti oleh tanda-tanda panjang, maka ayun suara kita tidak boleh kepanjangan kecuali kalau kita menemukan di atas tanda panjang itu terdapat tanda bendera. Sebagaimana pada kalimat ad-dallin di dalam surat Al-Fatihah yang tadi telah dicontohkan. Baiklah, untuk lebih jelas lagi bagaimana cara mengayunkan suara ketika membaca huruf-huruf mad, perhatikan kembali contoh di dalam surat Al-Ikhlas berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikian kaidah pertama di dalam prinsip pertama metode QRQ. Kaidah kedua, agar kita konsisten di dalam membaca gunnah, tahan suara kita ketika kita membaca nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, dan mim mati yang diikuti oleh huruf ba. Sekali lagi saya ulangi, tahan suara ketika membaca nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan huruf ba. Atau bagi Anda yang menggunakan Quran Tajwid, kaidah ini jauh lebih sederhana, yaitu dengan hanya memperhatikan nun, mim, tanwin yang berwarna, maka tahan suaranya tidak boleh tergesa-gesa. Kecuali ketika berhadapan dengan huruf lam dan huruf ra. Mari kita latih dalam ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Sekali lagi perhatikan kalimat bin nas. Kita tidak membacanya dengan tergesa-gesa menjadi bin nas, tetapi tahan suara kita. Qul a'udzu birabbin nas. Atau lebih mudahnya, kita bisa menggunakan jari kita
untuk menghitung pada ketukan ketiga kita masuk pada kalimat nas. Perhatikan. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi tahan, bin nas, malikin nas. Perhatikan kalau saya hitung. Malikin nas, ilahin nas. Jangan lupa ilah tidak boleh kepanjangan, cukup diayun. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Demikian contoh bagaimana kita konsisten dengan gunnah di dalam surat An-Nas. Di dalam Quran Tajwid, nun, mim, tanwin terdapat dua warna. Yang pertama, nun, mim, tanwin ada yang berwarna merah dan ada nun, mim, tanwin yang berwarna hijau. Adapun perbedaan membacanya, ketika kita membaca nun, mim, tanwin yang berwarna merah, maka ingat yang pertama adalah tidak tergesa-gesa, kemudian kita baca nun, mim, tanwin tersebut dengan cara meleburkan kepada huruf yang kita hadapi. Contohnya, faman ya'mal, maka kita membacanya menjadi faman ya'mal khairan yarah, maka dibaca menjadi khairan yarah. Kalimat ju'in wa amanahum dibaca menjadi min ju'in wa amanahum. Kalimat gisyawatun walahum dibaca menjadi gisyawatun walahum. Demikian beberapa contoh di dalam membaca nun, mim, tanwin yang berwarna merah. Kecuali nun, mim, tanwin yang berwarna merah kemudian diikuti oleh huruf lam dan huruf ra. Contoh, kalimat wa an lawistaqamu dibaca wa an lawistaqamu. Kalimat min rabbihim dibaca min rabbihim. Sementara untuk nun, mim, tanwin yang berwarna hijau, ingat, hal pertama yang harus kita lakukan, tahan suara, tidak tergesa-gesa, sambil kemudian memposisikan lisan kita atau bibir kita pada huruf yang sedang kita hadapi. Contoh, nun mati, tanwin berwarna hijau ketika bertemu dengan huruf ta. Wala antum bertemu dengan huruf fa. Wa kam min fi'ah. Perhatikan, min fi'ah. Nun mati misalkan bertemu dengan huruf kaf, an kana dha malin wa banin. Nun mati bertemu dengan ja, sabran jamila. Perhatikan sekali lagi, sabran jamila. Ingat, ditahan suaranya. Kemudian posisi lidah kita sudah berada pada huruf ja. Sabran jamila. Saudara-saudaraku, untuk nun, mim, tanwin yang berwarna hijau, maka perhatikan, suara gunnah harus terdengar menebal ketika bertemu dengan huruf qaf, sad,
dha, ta, dan huruf dha. Contoh, anqadha dhahrak. Perhatikan sekali lagi, anqadha dhahrak. Caranya adalah dengan mengangkat pangkal lidah kita ke langit-langit belakang. Sekali lagi perhatikan, anqadha dhahrak. An salatihim khalaqal insana min salsalin kal fakhar dhillan dhalila. Perhatikan sekali lagi, dhillan dhalila. Belum sempurna ketika kita membaca seperti ini, dhillan dhalila, tetapi suara kita terdengar menebal. Dhillan dhalila. Demikian pembacaan nun, mim, tanwin yang berwarna hijau. Contoh lain, mim mati bertemu dengan ba, di mana ditulis di dalam Quran tajwid dengan warna hijau. Perhatikan contoh berikut ini. Tarmihim bihijarah. Mim mati ketika bertemu dengan huruf ba, bibir tidak sempurna rapat, melainkan agak direnggangkan sedikit. Sekali lagi perhatikan. Tarmihim bihijarah. Selanjutnya, kesempurnaan di dalam membaca gunnah ketika kita mampu mengeluarkan sebagian suara kita melalui rongga hidung. Contoh, kalimat faman ya'mal akan lebih sempurna kalau sebagian suara kita keluarkan melalui rongga hidung. Contoh, faman ya'mal. Tidak seperti ini misalkan, faman ya'mal. Akan tetapi, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak khairan yarah, akan tetapi khairan yarah. Kemudian nun mati tanwin bertemu dengan huruf waw. Ju'in wa. Sekali lagi perhatikan. Ju'in wa. Suara kita sebagiannya masuk ke rongga hidung. Demikian kesempurnaan di dalam kaidah kedua, konsistensi terhadap gunnah. Selanjutnya, marilah kita latih kembali semua kaidah yang telah kita pelajari. Yang pertama tadi, konsisten dengan pembacaan huruf yang diikuti huruf-huruf mad. Yang kedua, konsisten ketika membaca gunnah, yaitu nun tasydid, mim tasydid, nun mati, tanwin, mim mati bertemu dengan ba, atau bagi yang menggunakan Quran tajwid, konsisten dengan nun, mim, tanwin yang diberi warna, baik warna merah ataupun warna hijau. Dengan catatan tadi, nun, mim, tanwin yang berwarna merah ditahan suaranya sambil meleburkan suara kita kepada huruf yang kita hadapi. Sementara untuk nun, mim, tanwin yang berwarna hijau ditahan sambil kemudian posisi makhraj, posisi lisan bibir kita sudah berada pada huruf yang kita hadapi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin
الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين
فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Selanjutnya, mari kita latih dari awal surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Selanjutnya, prinsip yang kedua, yaitu fasih di dalam mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Kaum muslimin, sebagaimana kita fahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Oleh karena itu, kualitas bacaan Al-Quran kita sangat ditentukan oleh kemampuan melafalkan huruf-huruf hijaiyah secara fasih sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya,
sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an biluhunil arabi wa aswatiha." Bacalah Al-Qur'an sesuai dengan dialek dan suara-suaranya orang Arab. Oleh karena itu, pada prinsip kedua, kita akan berlatih bersama bagaimana melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari A sampai Ya secara fasih sesuai dengan makhraj dan sifat-sifatnya. Tentunya dengan tidak melupakan konsistensi terhadap mad dan gunnah sebagaimana yang telah kita pelajari pada prinsip yang pertama. Perhatikan latihan berikut ini. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Ba, Bi, Bu, Bab, Bu, Bam, Bani, Bab, Na, Minal, Mu, Bani, Ma, Bi, Bam, Bani, Ba. Ta, Ti, Tu, Bat, Tu, Tan, Tani, Tat, Na, Minal, Mut, Ni, Mati, Tan, Tani, Ta. Sa, Thi, Thu, Bath, Thu, Than, Thani, Thas, Na, Minal, Musni, Mathi, Than, Thani, Tha. Jaji, Ju, Banj, Ju, Jan, Jani, Jajna, Minal, Mujani, Maji, Jan, Jani, Ja. Ha, Hi, Hu, Bah, Hu, Han, Hani, Hahna, Minal, Muhni, Mahi, Han, Hani, Ha. Kha, Khi, Khu, Bah, Khu, Khan, Khani, Khana, Minal, Mukhni, Mahi, Khan, Khani, Kha. Da, Di, Du, Band, Du, Dan, Dani, Dand, Na, Minal, Mudni, Madi, Dan, Dani, Da. Dha, Dhi, Dhu, Badh, Dhu, Dhan, Dhani, Dhadna, Minal, Mudni, Madhi, Dhan, Dhani, Dha. Ra, Ri, Ru, Bar, Ru, Rar, Rani, Rarna, Minal, Murni, Mari, Rar, Rani, Ra. Za, Zi, Zu, Baz, Zu, Zan, Zani, Zazna, Minal, Muzni, Mazi, Zan, Zani, Za. Sa, Si, Su, Bas, Su, San, Sani, Sasna, Minal, Musni, Masi, San, Sani, Sa. Sha, Shi, Shu, Bash, Shu, Shan, Shani, Shashna, Minal, Mushni, Mashi, Shan, Shani, Sha. Sa, Si, Su, Bas, Su, San, Sani, Sasna, Minal, Musni, Masi, San, Sani, Sa. Di, Du, Bad, Du, Dan, Dani, Dadna, Minal, Mudni, Madi, Dan, Dani, Da. Ta, Ti, Tu, Bat, Tu, Tan, Tani, Tatna, Minal, Mutni, Mati, Tan, Tani, Ta. Dhi, Dhu, Bad, Dhu, Dhan, Dhani, Dharna, Minal, Mudni, Madi, Dhan, Dhani, Dha. A, U, Ba', U, An, Ani, A'na, Minal, Mu'ni, Ma'i, An, Ani, A.
غير بر غوغا غنغرن من المغن مغيغا غنغا فافي فوبف فوفا فنففن من المفن مفيفا فنفا قاقيق بق قوقا قنققن من المقن مقيقا قنقا كاكيكوبك كوكا كنككن من المكن مكيكا كنكا لاليلوبل لوللنللن من الملم ليللنلا ماميموبم مومم منمن من الممن مميمم منما نانينوبن نونن نننن من المن منينن نننا واويوبو ونوون من المون مويوا ونوا هاهيهوبه هو هنهن من المهن مهيهنهنها يا يوبي ينين من المين ميينيا. Demikian cara melafalkan huruf-huruf hijaiyah dari A sampai dengan huruf Ya. Ada dua catatan yang mesti diperhatikan ketika kita melafalkan huruf-huruf hijaiyah. Yang pertama, ketika melafalkan huruf, diusahakan semua huruf-huruf hijaiyah dilafalkan dengan vokal yang sempurna. Yang kedua, pengucapan huruf sukun tidak boleh suaranya mantul, kecuali pada 5 huruf saja, yaitu ba, ja, da, po, dan huruf qaf. Pada huruf-huruf selain yang 5 tersebut, suara kita mengalir dengan lembut, tidak boleh mantul, seperti kalimat ghairil maghdubi, tidak boleh diucapkan menjadi ghairil maghdubi. Atau kalimat yang lain, al-qari'ah, tidak dibaca menjadi al-qari'ah. Fasayunghidun, tidak boleh dibaca fasayunghidun. Fi tadlil, tidak dibaca fi tadlil. Demikian latihan pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Selanjutnya, mari kita praktekkan bersama pelafalan huruf-huruf hijaiyah dari A sampai Ya di dalam surat-surat pilihan berikut ini, tentunya dengan tidak melupakan konsistensi terhadap mad dan gunnah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده
إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة
سبقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Prinsip yang ketiga, yaitu menguasai pembacaan ayat-ayat gharibah di dalam Al-Quran. Yang pertama, menguasai pembacaan huruf-huruf muqatta'ah, atau sering disebut pula sebagai mafatihus suwar, karena fungsinya sebagai pembuka dari setiap surat.
Seperti misalkan pembacaan awal surat Al-Baqarah, awal surat Ali Imran, surat Toha, surat Yasin, surat Maryam, dan lain sebagainya. Mari kita pelajari langkah-langkah praktis di dalam metode QRQ untuk membaca huruf-huruf muqatta'ah berikut ini. Langkah yang pertama, sebutkan huruf demi huruf tanpa menggunakan harokat, seperti alif, lam, mim, kaf, ha, ya, ain, shad, dan lain sebagainya. Kemudian langkah yang kedua, huruf-huruf nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim, atau sering disingkat menjadi sebuah kalimat naqussu asalukum yang memiliki bunyi akhiran. Suara kita panjangkan. Contoh, nun, qaf, sad, ain, sin, dan lain sebagainya. Sementara huruf-huruf ha, ya, to, ha, ro yang tidak memiliki bunyi akhiran, suara kita cukup diayun. Contoh, ha, ya, to, ha, ro. Kemudian langkah yang ketiga, huruf-huruf yang terakhir pada nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan mim kita ucapkan sesuai dengan karakter huruf yang dimilikinya, seperti qalqalah, gunnah, dan lain sebagainya. Mari kita latih bersama contoh-contoh berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf, ha, ya, ain, sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakariya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, ain, sin, qaf. Kadzalika yuhi ilaika wa ilal ladzina min qablika Allahul Azizul Hakim. Demikian pembacaan huruf-huruf muqatta'ah. Yang kedua, hamzah wasal, yaitu hamzah yang harus dibaca ketika berada di awal kalimat. Perhatikan langkah praktis berikut ini, bagaimana membaca hamzah wasal di awal kalimat. Yang pertama, hamzah wasal dibaca dengan harokat a manakala diikuti oleh huruf lam.
Contohnya, Alhamdulillah, Ar-Rahman, At-Taghabun. Kemudian yang kedua, hamzah wasal dibaca u. Kalau tidak diikuti lam, kemudian kita mendapatkan harokat hidup yang pertama pun bunyinya u. Contoh, Ud'u ila sabili rabbik, usluk. Dan yang ketiga, hamzah wasal dibaca dengan harokat kasrah manakala tidak ada unsur pertama yaitu lam, dan unsur yang kedua yaitu huruf yang pertamanya bukanlah u. Maka kemudian hamzah wasal dibaca dengan harokat i. Contoh, Ihdinas siratal mustaqim, Irji'i ila rabbik, Ittakhadhu aymanahum. Kecuali pembacaan pada surat Al-Ahqaf ayat 4 yang semestinya u'tuni dibaca ituni. Tetapi hal ini hanya berlaku kalau hamzah wasal berada di awal kalimat. Akan tetapi kalau di tengah-tengah kalimat, maka hamzah wasal tidak dibaca. Perhatikan contoh surat Al-Ahqaf ayat 4 berikut ini. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni bikitabim min qabli hadha aw atharatin min ilmin in kuntum sadiqin. Yang ketiga, nun wiqayah, yaitu nun yang dibaca dengan harakat kasrah manakala kita menemukan huruf yang berharakat tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Contoh, yauma idzin bertemu dengan al-masaq, dibaca bukan yauma idzil akan tetapi yauma idzinil masaq. Atau kalau kita perhatikan di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad diakhiri dengan harakat tanwin, ahadun, bertemu dengan lafaz Allah yang diawali dengan hamzah wasal. Ketika ahadun digabungkan dengan lafaz Allah, maka kita harus mengucapkan ahadun menjadi ahaduni. Perhatikan contoh berikut ini. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Demikian bagian yang ketiga di dalam prinsip yang ketiga. Yang keempat, ayat-ayat sajadah, yaitu ayat-ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita mendengarkannya atau membaca ayat-ayat sajadah, baik di dalam solat ataupun di luar solat, disunnahkan untuk bersujud terlebih dahulu. Adapun doa yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan sujud tilawah, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Demikian ayat sajadah. Selanjutnya yang kelima, pembacaan ayat-ayat saktah dalam Al-Quran. Saktah adalah berhenti sejenak tanpa bernafas selama 2 harokat ketika kita membaca Al-Quran.
Saktah terdapat di dalam 4 surat di dalam Al-Quran. Yang pertama, surat Al-Kahfi, akhir ayat pertama ketika memasuki ayat kedua. Yang kedua, surat Yasin ayat 52. Yang ketiga, surat Al-Qiyamah ayat 27. Dan yang terakhir, surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Perhatikan contoh saktah berikut ini. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Surat Yasin ayat 52. Ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Surat Al-Qiyamah ayat 27. Wa qila man raqa. Dan terakhir surat Al-Mutaffifin ayat ke-14. Kalla bal rana ala qulubihim. Demikian 4 surat di dalam Al-Quran yang di dalamnya perlu kita saktah. Sekali lagi, saktah berhenti sejenak ketika kita membaca Al-Quran tanpa bernafas selama 2 harakat. Selanjutnya, yang keenam adalah imalah. Imalah adalah membaca huruf yang berharakat fathah dimiringkan ke kasrah. Hal ini terdapat di dalam surat Hud ayat ke-41. Pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim dibaca miring menjadi Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan contoh berikut ini. Wa qala rkabu fiha bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Demikian contoh imalah yang terdapat di dalam surat Hud ayat ke-41. Mari kita lanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu Ishmam pada surat Yusuf ayat ke-11. Ishmam adalah menampakkan dhammah terbuang dengan isyarat bibir ketika kita mengucapkan la ta'manna ala Yusuf. Perhatikan contoh Ishmam berikut ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf. Demikian contoh Ishmam ketika kita mengucapkan surat Yusuf ayat ke-11. Selanjutnya kita akan membahas tashil yang berada di dalam surat Fussilat ayat ke-44. Tashil adalah membaca hamzah yang kedua dengan suara yang ringan. Perhatikan pembacaan tashil di dalam surat Fussilat ayat ke-44 berikut ini. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabiy. Perhatikan kalimat a'jamiyyun dalam Al-Qur'an tidak dibaca a'jamiyyun melainkan a'jamiyyu wa 'arabi. Sekali lagi, perhatikan contoh tashil di dalam surat Fussilat ayat 44 berikut ini. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi. Selanjutnya kita beralih kepada naqal yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11.
Naql adalah memindahkan harokat hamzah ke dalam huruf sukun sebelumnya. Perhatikan contoh berikut ini. Bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Kalimat bi'sal ismul fusuqu berasal dari kata bi'sal ismu. Akan tetapi harokat hamzah pada kata al-ismu dipindahkan ke huruf sukun sebelumnya, sehingga kalimat tersebut berubah menjadi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Kaum muslimin yang berbahagia, bagian yang terakhir dari prinsip yang ketiga adalah waqaf wal ibtidah. Waqaf adalah berhenti ketika kita membaca Al-Quran, sementara ibtidah adalah memulai kembali setelah kita berhenti ketika kita membaca Al-Quran. Berikut kami sampaikan bagaimana langkah-langkah praktis kita berwakaf dan beribtidah ketika kita membaca Al-Quran. Langkah pertama, senantiasa berwakaf di akhir ayat dan melanjutkan ayat berikutnya tanpa mengulang terlebih dahulu. Contoh, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Itu langkah pertama di dalam berwakaf. Langkah kedua, kalau kita menemukan ayat yang panjang, maka ikuti saja tanda-tanda wakaf yang telah dituliskan oleh para ulama qiraah. Berhenti di tanda wakaf, maka cara beribtidah atau memulai kembali tanpa harus mengulang terlebih dahulu. Contoh, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Seluruh tanda wakaf dalam Al-Quran diperbolehkan berhenti tanpa harus mengulang terlebih dahulu, kecuali satu tanda, yaitu lam alif yang berarti mamnu'u lil waqfi, yaitu dilarang berhenti. Kemudian langkah yang ketiga, ketika kita menemukan ayat yang panjang, kemudian kita juga tidak menemukan ada tanda-tanda wakaf di dalamnya, maka kita berhenti di akhir nafas yang kita miliki. Contoh, jannatun tajri min tahtihal anhar. Kita berhenti di sini, bukan akhir ayat, dan tidak ada juga terdapat di dalamnya tanda wakaf. Kita berhenti dengan satu alasan, nafas kita habis. Oleh karena itu, berhentilah di akhir nafas yang terakhir yang kita miliki. Untuk kemudian, kalau kita tidak yakin akan kesempurnaan makna yang dimiliki, maka ulanglah terlebih dahulu satu atau dua kata sebelumnya. Contoh tadi, lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Atau dalam ayat yang lain, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Demikian, kalau kita berhenti di akhir nafas, maka kita lanjutkan sampai kita menemukan tanda wakaf atau kita berhenti di akhir ayat. Demikianlah kaidah-kaidah praktis di dalam berwakaf ketika kita membaca Al-Quran.
Memang Al-Quran ketika kita baca dengan baik dan benar, disertai dengan penuh kekhusyuan dan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran memberikan ketenangan, memberikan ketentraman tersendiri dan keasyikan tersendiri bagi kita. Oleh karena itu, berharaplah terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk hamba-hambanya yang istiqamah bersama Al-Quran, baik membacanya, mengkajinya, menghafalkannya, ataupun mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat menikmati hari-hari indah bersama Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada Khalid dan Abu Sufyan dibayangi syaitan.